Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahrul Nur Hidayat, NPM 0651131199. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Kandang Pintar untuk Kitten Berbasis Internet of Things. Latar belakang: perkembangan teknologi yang semakin maju ini membuat masyarakat mengharapkan adanya kemudahan segala aspek kehidupan manusia, salah satunya mendukung kegiatan dalam memiliki hewan peliharaan sehingga dapat memiliki hewan peliharaan dengan efektif. Seiring dengan banyaknya minat masyarakat terhadap hewan peliharaan, terutama kucing, permintaan terhadap teknologi otomatis yang dapat memudahkan pecinta kucing dalam merawat kucing pun semakin banyak, terutama pada pet shop dan dokter hewan. Hal ini dikarenakan beberapa kesulitan yang dilakukan oleh para pecinta kucing, pet shop maupun dokter hewan dalam melakukan perawatan terhadap kucing peliharaannya. Berdasarkan survei yang telah dilakukan pada beberapa tempat seperti pet shop, dokter hewan, dan pecinta kucing lainnya, kesulitan yang dialami adalah pada saat mengeringkan bulu kucing dan pemberian makan dan minuman kucing. Pada saat mengeringkan bulu kucing, pemelihara kucing mengaku kesulitan yang mereka rasakan. Kesulitannya adalah kucing selalu berontak sehingga memakan waktu yang lebih lama. Selain itu, kesibukan terhadap pekerjaan ataupun berbagai aktivitas lainnya terkadang juga menyebabkan para pemelihara kucing menjadi lupa untuk memberi makan dan minum peliharaannya secara teratur. Hal ini tentu berdampak pada kesehatan dan pertumbuhan kucing. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk merancang dan membuat sebuah kandang pintar untuk kitten berbasis Internet of Things yang memiliki fungsi pengeringan tubuh kucing otomatis dan fungsi pemberian makan dan air minum kucing otomatis. Tujuan penelitian: dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan yang ingin saya sampaikan, antara lain adalah sebagai berikut: membangun sebuah alat otomasi yang dapat membantu pecinta hewan terutama kucing, mengaplikasikan real-time clock atau yang disingkat RTC pada sistem minimum microcontroller Atmega 8535, mengaplikasikan kinerja servo untuk menggerakkan sebuah rangkaian mekanika, memudahkan bagi pecinta hewan untuk merawat hewan kesayangannya. Adapun batasan masalah dalam ruang lingkup penelitian ini bertujuan. Adapun batasan-batasan masalahnya: yang pertama, pembatasan penggunaan sistem hanya pada tahap modeling atau prototype. Yang kedua, data sensor ultrasonik yang tercatat pada website dijadikan acuan sebagai bahan untuk memonitoring dan menentukan stok makanan yang tersedia. Yang ketiga, informasi yang didapatkan hanya berupa data sisa makanan yang meliputi kondisi pada modeling atau prototype area kandang. Manfaat penelitian: adapun manfaat yang dapat diperoleh dari pemberi makan ternak lele otomatis. Adapun manfaat yang diperoleh dari pembuatan alat ini: yang pertama, memudahkan pemilik hewan untuk pemberian makan, dan yang kedua, meminimalisir waktu pengeringan bulu kucing jika sudah dimandikan. Tinjauan pustaka: Arduino Mega 2560. Arduino Mega 2560 memiliki jumlah pin terbanyak dari semua papan pengembangan Arduino. Arduino Mega 2560 memiliki 54 buah digital pin yang dapat digunakan sebagai input dan ataupun output dengan menggunakan fungsi pin model digital write dan digital read. Pin-pin tersebut bekerja pada tegangan 5 volt dan setiap pin dapat menyediakan atau menerima arus sebesar 20 mA
dan memiliki tahanan pull up sekitar 20-50 ohm secara default dalam posisi disconnect. Arduino IDE. Arduino IDE adalah sebuah software yang memudahkan kita membangun aplikasi microcontroller Arduino IDE. Arduino IDE adalah sebuah software yang memudahkan kita mengembangkan aplikasi microcontroller mulai dari menuliskan source program, kompilasi, upload hasil kompilasi, dan uji coba secara terminal serial. Arduino sebenarnya adalah perangkat lunak IDE atau Integrated Development Environment. Internet of Things. Internet of Things merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dan konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Adapun kemampuan seperti berbagi data, remote control, dan sebagainya, termasuk juga pada benda di dunia nyata. Contohnya, bahan pangan, elektronik, koleksi, peralatan apa saja, termasuk benda hidup yang semuanya tersambung ke jaringan lokal dan global melalui sensor yang tertanam dan selalu aktif. Node MCU. Node MCU adalah sebuah platform IoT yang bersifat open source, terdiri dari perangkat keras berupa sistem on-chip ESP8266 dari ESP8266 buatan Espressif System, juga software yang digunakan yang menggunakan bahasa pemrograman scripting Lua. Istilah node MCU secara default sebenarnya mengacu pada firmware yang digunakan pada perangkat keras development kit. Sensor ultrasonik adalah sensor yang bekerja berdasarkan prinsip pantulan gelombang suara, di mana sensor ini menghasilkan gelombang suara yang kemudian menangkapnya kembali dengan perbedaan waktu sebagai dasar pengindraannya. Pada dasarnya, modul sensor ini terdiri dari sebuah chip pembangkit sinyal 40 kHz, 2 buah sensor ultrasonik, 1 sensor ultrasonik yang dipakai untuk memancarkan gelombang ultrasonik, sedangkan sensor yang lainnya digunakan untuk menerima gelombang ultrasonik. Motoservo. Motoservo adalah sebuah perangkat atau akurator putar motor yang dirancang dengan sistem kontrol umpan balik loop tertutup, sehingga dapat di-setup atau diatur untuk menentukan dan memastikan posisi sudut dari poros output motor. Real-time clock. Komponen real-time clock adalah komponen IC penghitung yang dapat difungsikan sebagai sumber data waktu baik berupa data jam, hari, bulan maupun tahun. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut: project planning, research, part testing, mechanical design, electrical design, software design, functional test, integration, overall testing, success. Ketika panah no menunjukkan alat tidak berfungsi dan akan kembali ke integrasi. Ketika sukses dan panah yes. Ketika optimasi menandakan alat berfungsi dan siap digunakan. Flowchart sistem pemberian makan. Pengaturan waktu pemberian makan. Poin pertama, waktu yang telah ditetapkan di dalam coding. Kedua, Arduino ke RTC memberikan sinyal waktu secara real time. Yang ketiga, data yang telah disampaikan ke RTC dari Arduino. Yang keempat, decision. Servo bergerak sesuai waktu yang ditetapkan Arduino. Jika ya, akan menjalankan servo atau servo on. Jika tidak, akan kembali ke RTC memberikan sinyal. Selanjutnya, flowchart sistem pemberian minum. Yang pertama, sensor ultrasonik aktif. Yang kedua, sensor ultrasonik membaca atau mengukur ketinggian air.
Jika sensor ultrasonik membaca atau mengukur ketinggian air masih di atas 10 cm, pompa akan off. Jika sensor ultrasonik membaca ketinggian air kurang dari 10 cm, pompa akan on, mengisi dengan memindahkan air dari penampungan A ke penampungan B. Demikian hasil presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.